Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak dan teman-teman semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pada siang hari ini kita akan mengadakan tutor Fiskom, di mana untuk tentornya masih dengan Kak Anissa Mutia dan juga Kak Nora. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja tutor kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kepada Kak Anissa Mutia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Melisa atas kesempatannya. Baik, kita langsung mulai saja ya kepada kegiatan kita hari ini, yaitu terkait pembahasan ujian akhir semester Fisika Komputasi. Untuk UAS Fisika Komputasi, kira-kira soalnya seperti ini, itu ada 5 soal. Itu yang pertama itu soal yang akan diselesaikan secara menggunakan metode turunan numerik yang akan dijelaskan oleh saya. Dan untuk soal nomor 2 ini merupakan soal praktikum ya, jadi tidak akan dibahas secara menyeluruh gitu. Dan soal nomor 3 ini akan diselesaikan dengan metode PDB yang ada pada PDB, itu dengan menggunakan metode rungu peta. Dan soal yang keempat ini merupakan integrasi numerik ya, materi terkait integrasi numerik yang menggunakan metode Simpson sepertiga. Dan yang kelima ini terkait materi tentang PDB. Jadi akan ada 4 soal yang akan kami bahas pada tutor kali ini. Jadi untuk materinya itu dimulai dari turunan numerik. Untuk soal yang pertama itu soalnya yaitu momen kelenturan sebuah tongkat homogen yang ditopang kedua ujungnya dinyatakan dengan Y aksen kuadrat sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan MX per EL, di mana MX merupakan momen kelenturan. Dan EL adalah kelenturan yang memiliki besaran itu sebesar 1,2 kali 10 pangkat 7 Newton meter kuadrat. Yang dimana jika didistribusikan pelengkungan pada titik sepanjang 1 meter batang, itu adalah seperti tabel berikut ini. Ketika 0, maka kelengkungannya itu 0, ketika X-nya 0,2, maka kelengkungannya 7,75, ketika X-nya 0,4, maka kelengkungannya 10,75, ketika X-nya 0,6, maka kelengkungannya 8,5, ketika X-nya 0,8, maka kelengkungannya sebesar 4, dan ketika X-nya 1, maka kelengkungannya sebesar 0. Hitunglah momen kelenturan pada titik X 0,2 dan X sama dengan 0,8 dengan ketelitian mencapai orde 4. Momen kelenturan ini kan tadi dinyatakan sebagai MX ya dalam persamaan yang Y aksen ini, itu sama dengan MX per EL. Jadi untuk menentukan MX itu maka Y turunan kedua dikali dengan EL. Nih, tadi kan itu persamaannya Y turunan kedua sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan MX per EL. Nah, jadi untuk pembahasan yang soal A, itu kita mencari momen kelenturan pada titik 0,2 dan juga 0,8. Jadi momen kelenturannya itu kita dapatkan yaitu Y turunan kedua dikali dengan EL. Yang pertama kita cari dulu Y turunan keduanya itu dengan menggunakan selisih maju karena nilainya ada di depannya untuk 0,2, maka kita menggunakan selisih maju. Nah, di sini untuk selisih maju kami masih menggunakan orde 2 ya, rumus pada orde 2 karena yang kami pegang itu adanya rumus orde 2 yang di modul. Mungkin dari rekan-rekan punya yang rumus untuk orde 4, silakan gunakan rumus yang menggunakan orde 4. Jauh ini kami bahas dulu untuk menggunakan rumus yang orde 2. Di mana itu Y turunan kedua itu sama dengan min FI plus 3 ditambah dengan 4 FI plus 2 dikurangi dengan 5 FI plus 1 dikurangi dengan 2 FI dibagi dengan H kuadrat. Nah, di sini
Untuk H-nya itu sebesar 0,2. Kenapa 0,2? Karena jarak dari XI yang pertama ini yang 0 dengan yang 0,2 itu sebesar 0,2 dan jaraknya ke data berikutnya juga 0,2 yang X-nya ya. Untuk menentukan H, kita lihat yang bagian XI-nya ini jaraknya masing-masing yaitu 0,2 ke 0, dari 0 ke 0,2 itu 0,2, dari 0,2 ke 0,4 itu juga 0,2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masukkan titik-titiknya ke dalam persamaannya. Yang pertama itu FI plus 3, berarti yang FI plus 3 tadi kan kita cari di 0,2. Nah, jadi ini merupakan yang nilai ini adalah FI-nya. Jadi kalau FI plus 3 itu yang ini, yang 4 ini. Jadi masukkan 4, terus 4 dikali FI plus 2. FI plus 2 itu 8,5. Terus dikurangi dengan 5 dikali FI plus 1, yaitu 10,75. Dan dikurangi dengan 2 kali 7,75 itu merupakan FI. 7,75 itu adalah FI-nya. Dan dibagi dengan 0,2 dikuadratkan. Maka didapatkanlah hasil bagaimana berikut ini, yaitu minus 981,25. Nah, ini kan kita baru dapat nilai turunan kedua dari titik X sama dengan 0,2. Nah, jadi untuk mencari MX itu kita kalikan dengan si EL. Ini lihat persamaan yang ini tadi. Kita lihat yang MX sama dengan Y turunan kedua dikali dengan EL. Jadi Y-nya itu sebesar minus 981,25 dikali dengan EL-nya itu 1,2 kali 10 pangkat 7 dan didapatkan momen kelenturan di titik 0,2 yaitu sebesar min 1,1775 dikali 10 pangkat 10. Terus kita lanjut ke soal berikutnya, itu mencari momen kelenturan di titik X sama dengan 0,8 ini menggunakan selisih mundur karena 0,8 ini ada di titik kelima, ada di titik paling belakang ya, hampir paling belakang. Jadi kita menggunakan selisih mundur dengan rumus turunan keduanya yaitu minus 2 FI min 3 ditambah 5 FI min 2 dikurangi 4 FI min 1 dikurangi FI per H kuadrat. Nah tadi berarti min 2 dikali dengan 7,75 karena 7,75 ini mundur 3 data ya. 1, 2, 3 itu ada di data kedua, jadi 7,75 untuk FI min 3-nya. Dan ditambah dengan 5 FI min 2, itu 5 kali 10 pangkat 75 dikurangi 4 kali 8,5 dikurangi 4 dan dibagi dengan 0,2 kuadrat. Lalu didapatkan hasil turunan keduanya yaitu 6,25. Jadi untuk mencari momen kelenturannya, kita kalikan turunan keduanya dengan EL tadi. Maka didapatkan hasilnya yaitu untuk momen kelenturan di titik 0,8 itu sebesar 7,5 kali 10 pangkat 7. Terus selanjutnya yaitu pembahasan yang B, yaitu kelengkungan titik X sama dengan 0,7. Nah, kita kembali lagi ke soalnya ya. Kelengkungan di titik X sama dengan 0,7 itu bisa kita cari dengan menggunakan interpolasi. Kelengkungan itu, di mana kelengkungan itu yang merupakan nilai YI. Jadi kita cari YI-nya berapa ketika XI-nya itu sebesar 0,7. Ini kita gunakan interpolasi beda tidak sama. Kenapa beda tidak sama? Karena selisih YI-nya itu berbeda-beda gitu. Dari 0 ke 7, dari data pertama yaitu 0, dari YI1 itu 0, YI2-nya 7,75, itu selisihnya kan sebesar 7,75. Nah, dari yang 7,75 ke 10,75 itu kan selisihnya sebesar 3, jadi berbeda ya selisihnya, maka kita gunakan yang beda tidak sama. Bisa juga menggunakan interpolasi Lagrange. Baik, kita langsung saja, itu seperti biasa ya, ini udah pernah kemarin di tutor UTS ya. Ini dikurangi ini, 7,75 dikurangi 0 dibagi dengan 0,2, dapat segini. Terus ini dikurangi 10,75 dikurangi 7,75 dibagi dengan 0,2, dapat 15. Dan seterusnya. Terus untuk yang A2, itu
15 dikurangi 38,75 dibagi dengan 0,4 dikurangi dengan 0, maka didapatkan minus 59,375 dan seterusnya. Dan A4 itu yang ini dibagi dengan 0,6 kurangi 10, didapatkan minus 10,417 dan seterusnya. Nah, lalu yang A4 itu yang 62,5 ditambah dengan 10,417 dibagi dengan 0,8 kurang 0 dapat sekian, dan untuk yang A5 yaitu min 651 dikurangi 91,146 dibagi dengan 1 dikurangi 0, maka didapatkan min 97,656. Nah, ini kita sudah dapat nilai A1, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Nah, ini rumusnya seperti mohon maaf saya terhempaskan dari Zoom meeting. Kita lanjut ya. Maka A0 itu yang di atas ini ya. Jadi kita gunakan yang di atas ini aja. Ini A0 itu 0, A1-nya 38,75, A2-nya itu dan seterusnya. Kita masukkan ke rumusnya. Ini rumusnya ya. A0 ditambah dengan A1, X dikurangi X0 ditambah dengan A2 dikali dengan X min X0 dikali dengan X min X1 ditambah dengan A3 dikali dengan X min X0 dikali dengan X min X1 dikali dengan X min X2 dan seterusnya. Lalu kita cari nilai Y Y di saat titik 0,7. Maka A0-nya tadi 0, terus A1-nya itu 38,75 dikali dengan 0,7 dikurangi 0 ditambah dengan min 59,375 dikali dengan 0,7 dikurangi 0 dikali dengan 0,7 dikurangi 0,2 dan seterusnya. Maka nanti kita dapatkan itu Y 0,7 yaitu sebesar 6,377896. Nah, 6,4 lah ya kalau dibuletin. Jadi Y ketika 0,7 itu 6,4 tadi ya. Nah, di mana ini hasilnya sebenarnya sudah benar ya, karena 0,7 itu kan di antara ini ya, di antara 0,6 dengan 0,8. Jadi nilainya nanti untuk Y 0,7 itu ada di antara 8,5 sampai 4. Dan 6,4 tadi itu di antara 8,5 dan juga 4. Jadi bisa dibuktikan juga nanti di codingnya masing-masing berapa hasilnya gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Dari soal yang A, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk mencari momen kelenturan, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham lah ya semuanya? Apa sudah bisa dilanjutkan? Bisa, Kak. Lanjut ya. Oke, untuk penjelas ya.
lanjutkan ya. Oke, Kak. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya itu terkait soal yang kedua kita skip ya, karena ini mirip dengan soal praktikum. Jadi dipelajari aja di rumah. Dan soal nomor 3 akan dibahas oleh Nora. Pada Nora dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nisa. Kita lanjut ya kepada soal nomor yang ketiga. Di mana soalnya itu yaitu ada sebuah kotak kubus bermassa 0,8 kg digantung pada sebuah pegas dan torak yang dipasang sejajar seperti pada gambar. Kemudian sejauh 4 cm dan dilepaskan sehingga kubus bergerak bolak-balik mengalami redaman F sama dengan B DY per dt serta memenuhi persamaan diferensial tertentu. Jika B sama dengan 8 kg per dt dan K sama dengan 160 kg per dt kuadrat, maka yang pertama, yang A itu kita disuruhnya tentukan persamaan diferensial dari sistem gerak yang dihasilkan. Yang B-nya itu tentukan posisi bolak-balik YT untuk T besar dari 0 kecil dari 10 dengan menggunakan runge kuta orde 2 dengan H sama dengan 2 detik. Jadi dari gambar ini kita dapat tahu ada K-nya, koefisien pegasnya, B-nya itu redamannya, dan ada juga masanya. Dan untuk memperoleh persamaan diferensial dari gambar ini, kita tahu bahwa itu merupakan diferensial orde kedua ya. Jadi di mana M-nya itu dikali dengan D kuadrat Y dibagi DT kuadrat ditambah B DY dibagi DT ditambah KY sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah luaskan sehingga menjadi M dikali D kuadrat Y dibagi DT kuadrat sama dengan min B dikali DY per DT dikurang KY. Di mana DY per DT ini kita misalkan sebagai Z, sehingga dengan kita bagi juga dengan M kan, kedua-dua situ sama-sama kita bagi dengan M, dan DY per DT itu kita misalkan dengan Z. Terus sehingga diperoleh D kuadrat Y dibagi DT kuadrat sama dengan min B dikali Z dibagi dengan M, dan dikurang dengan K dikali Y dibagi dengan M. Sehingga rumus untuk secara sederhana persamaan yang dihasilkan dari pegas itu dihasilkan yaitu D kuadrat Y dibagi dengan DT kuadrat sama dengan min 1 per M dikali dengan B dikali Z ditambah dengan K dikali dengan Y. Ini untuk rumus persamaan diferensial yang dihasilkan dari pegas ini. Sedangkan untuk kita menentukan posisi bolak-baliknya YT-nya itu dengan FK orde yang kedua itu seperti yang kita ketahui bahwa M-nya itu 0,8, B-nya itu 8, K-nya itu 160, Y0-nya itu yang tadi 4 cm itu 0,04 meter, Z0-nya itu 0 ya. Terus dari persamaan yang ini kita masukkan yang diketahuinya ini ke dalam sini sehingga diperoleh min 1 per 0,8 dikali dengan 8 dikali dengan Z. B-nya itu kan 8 dikali dengan Z ditambah 160 dikali dengan Y. Untuk T-nya itu besar dari 0, kecil dari 10, dan H-nya itu sama dengan 2. Nah, seperti yang kita tahu, FK orde 2-nya itu kita rumus persamaannya kan ini. YN plus 1 sama dengan YN ditambah setengah K1 ditambah K2. Terus Zn ditambah 1 sama dengan Zn ditambah setengah L1 ditambah L2. Jadi untuk memperoleh Yn plus 1 dan Zn plus 1 ini kita membutuhkan K1 dan K2 serta L1 dan L2. Di mana rumus untuk K1 dan L1, K2 dan L2 ini kan kita peroleh dari rumus ini, rumus umumnya. Di mana untuk K1-nya itu H dikali F, X, Y, dan Z. Terus untuk L1-nya H dikali G, X, Y, dan Z. Terus untuk K2-nya H dikali F, X ditambah H, Y ditambah K1, Z ditambah dengan L1. Terus untuk L2-nya yaitu H dikali dengan G, X ditambah H, Y ditambah K1 ditambah dengan dikali dengan Z ditambah L1 dengan L1.
Terus seperti yang kita tahu kan tadi itu F-nya itu X, Y, dan Z. Kita misalkan dengan Z. Terus G, X, dan Z ini merupakan persamaan dari yang kita peroleh dari diferensial ini. Untuk nilai dari G-nya ini. Yang ini nanti kita masukkan persamaan yang ininya. Terus untuk pada fungsi yang F ini kita masukkan nilai dari Z-nya. Nilai dari Z-nya untuk yang F-nya, dan untuk yang F ini kita masukkan nilai yang Z saja gitu. Terus yang G-nya itu kita masukkan rumus yang persamaan diferensialnya ini. Terus untuk penyelesaiannya, kan tadi itu pada T besar dari 0 dan T kecil dari 10, jadi besar dari 0 berarti T0 enggak kan. Jadi karena ini sudah terlanjur dibuat, jadi dibacakan saja. Jadi T0-nya itu sama dengan 0. Dengan nilai Y0-nya itu kan tadi 0,04 dan Z0-nya itu sama dengan 0. Kita lanjut kepada kan tadi itu H-nya itu 2, jadi kita masuk kepada T yang pertama itu sama dengan 2. Dengan K1-nya itu dikali dengan H dikali dengan Z0. H dikali dengan Z0 kan tadi rumus K1-nya ini kan H dikali dengan ini. Jadi untuk yang fungsi F-nya ini kita kali dengan Z. Jadi untuk H ini kan 2 ini H. 2 dikali dengan Z0. Z0-nya tadi kan 0. Jadi 0. Untuk L1-nya ini kita masukkan rumus karena dia kan menggunakan G, X, Y, dan Z. Jadi kita masukkan rumus ini. Di mana kita gunakan untuk ini kan 2 yang 2 ini kan hanya dikali dengan min 1/0,8 dikali dengan 8 dikali Z0 ditambah 160 dikali dengan Y0. Terus kita masukkan Z0-nya ini kan 0 tadi. Terus Y0-nya itu sama dengan 0,04. Sehingga kita peroleh min 16 hasil untuk L1-nya. Sedangkan untuk K2-nya itu H dikali Z0 ditambah L1. Kita menggunakan untuk yang K2-nya ini kan sama-sama menggunakan F, X ditambah H, Y ditambah K1 sama dengan Z ditambah L1. Jadi untuk F-nya ini kita gunakan Z saja. Jadi Z-nya berarti Z-nya itu ditambah dengan L1. Jadi makanya ini ditambahkan dengan L1 untuk Z0 ditambah dengan L1 gitu. Di K2-nya ini sehingga diperoleh hasil min 32. Sedangkan untuk L2-nya itu kan rumusnya H dikali dengan G, T0 ditambah H, Y0 ditambah K1, Z0 ditambah dengan L1. Dan untuk mencari G untuk yang persamaan ini kan kita gunakan rumus yang kita peroleh tadi di awal tadi kan yang ini. Terus kita masukkan dengan Z0-nya itu kita tambahkan dengan L1 dan Y0-nya itu kita tambahkan dengan K1. T0 tambah H ini tidak digunakan. Terus sehingga dihasilkan hasil penyelesaiannya yaitu 304 untuk nilai dari L2-nya. Sedang untuk rumus yang untuk menyelesaikan Y1-nya tadi kan sama dengan Y0 ditambah dengan setengah, K1 ditambah dengan K2. Y0-nya tadi kan 0,04 ditambah dengan setengah, tadi kan K1-nya sama dengan 0. Jadi K1 yang 0 ini ditambah dengan min 32 hasil dari K2-nya. Jadi 0,04 dikurang dari 16, jadi min 15,96. Untuk Z1-nya kita rumuskan tadi kan ada Z0 ditambah setengah dikali L1 ditambah dengan L2. Terus Z0-nya tadi 0 ditambah dengan setengah, hasil dari L1-nya min 16 ditambah dengan hasil dari L2-nya itu 304. Jadi 152 dikurang dengan 32, jadi hasilnya 120 untuk nilai Z1-nya. Ini baru penyelesaian pada T1 sama dengan 2. Selanjutnya pada T2 sama dengan 4, kita masukkan rumus yang tadi. Sama dengan yang cara sebelumnya itu, untuk mencari K1-nya itu 2 dikali dengan, tadi kan masih Z0. Sekarang kita karena udah di T yang kedua, berarti Z1 lagi kan. Z1-nya tadi 120 yang kita peroleh pada hasil ini, 120 Z-nya. Jadi 120 itu dikali dengan 2 sama dengan 240. Untuk L1 juga seperti itu, yang Z0 yang tadi itu kita ganti dengan Z1 karena kita sudah menyelesaikan yang iterasi yang Z1 ini. Ditambah dengan Y-nya itu pun Y1 kan. Y1 ini hasil Y1-nya. Sehingga diperoleh hasil untuk pada L1-nya itu 3.952. Pada K2 juga seperti itu, kita gunakan Z1 ditambah dengan L1. L1-nya hasil dari ini kita kalikan, baru kita jumlahkan sehingga menghasilkan 8.224. Dan pada L2 juga seperti itu, kita masukkan rumus yang ini.
Terus ini Z1 ditambah dengan L1 dan ditambah 190 Y1-nya ditambah K1. Jadi sehingga dihasilkan min 171.848. Terus kita dari yang K1, L1, K2, L2 itu kita peroleh rumus untuk mencari Y2 sama dengan Y1 lagi. Tadi kan masih Y0. Nah, terus sekarang Y1 kita masukkan nilainya. Terus ditambah dengan K1 ditambah dengan K2 dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh hasil 4.216,002. Dan untuk Z2-nya kita masukkan rumus Z1-nya ditambah dengan setengah L1 ditambah L2. Sehingga menghasilkan 2030,075. Dan pada T3 sama dengan 6, kita gunakan juga rumus yang kayak tadi, cara yang seperti tadi, dengan K1-nya itu 2 dikali dengan Z2 lagi. Tadi kan kita peroleh nilai Z2-nya 2030,076. Sehingga dikali dengan nilai H-nya 2 ini menghasilkan 4060,152. Dan untuk L1-nya kita gunakan juga yang cara seperti tadi, tapi dengan memasukkan Z2-nya lagi ditambah Z8 ini dikali dengan Z2 ditambah dengan 160 dikali dengan Y2-nya. Kita peroleh hasil sebanyak ini, dan pada K2 juga seperti itu. Pada L2 pun juga seperti itu dengan menggunakan Z2 ditambah dengan L1-nya. Hasil dari L1 ini, terus 160 ini dikali dengan Y2 yang ini, terus ditambah dengan hasil dari K1 ini. K1 ini 4.000 ini 60,152, sehingga diperoleh hasil min 37.891 37.891.260,8. Dari yang hasil ini kita peroleh juga hasil untuk Y3-nya dengan rumus Y2 ditambah setengah K1 ditambah K2 ditambah dengan K2. Kita peroleh hasilnya sebanyak ini, dan untuk Z3 juga cara yang sama, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Untuk pada T4, T4-nya kan batasnya T besar dari 0, kecil dari 10. Jadi sampainya berarti sampai T yang ke-8 berarti kan, soalnya dia kan sampai kecil dari 10. Jadi untuk T4 sama dengan 8-nya silakan diteruskan saja di rumah ya, coba-cobanya dengan menggunakan hasil yang cara yang kayak tadi. Jadi kakak cuma menjelaskan sampai dengan Z3-nya. Untuk mencari Y4 dan Z4-nya silakan cari sendiri di rumah. Dari yang kakak jelaskan sebentar ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin diragukan? Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, jadi dilanjut ya, saya kembalikan kepada Kak Nisa. Oke, nomor 4 masih dengan kakak. Kita lanjut. Di mana untuk soal nomor 4 itu sebuah lempeng terletak pada bidang X, Y mempunyai rapat jenis rho X, Y sama dengan X kuadrat sin Y.
dibatasi dengan sumbu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Dan sumbu Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 2 dikurang 2X. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Untuk sumbu X-nya itu, batasnya itu X sama dengan 0 dan sampai X sama dengan 1. Sedangkan pada sumbu Y itu, Y sama dengan 0 dengan nilainya ini 2 dikurang 2X. Sin X kuadrat sin Y dy dikali dx. Dan masa bendanya ini dinyatakan dengan dm sama dengan rho dikali dA. Jadi kita itu disuruh menghitung masa lempengan menggunakan metode Simpson sepertiga dengan hanya itu 0,25. Lanjut kepada soal nomor 4. Pada soal nomor 4, tadi kan seperti yang gambar yang tadi, dengan X-nya itu sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, dikurang 2 dikali dengan X. Terus dengan dm sama dengan rho dikali dA. Sedangkan untuk nilai A-nya itu integral dari X sampai X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1, Y sama integral dari Y sama dengan 0 sampai dengan 2 dikurang 2X, X kuadrat sin Y dy dikali dengan dx. Dan kita disuruh menghitung masa dari lempeng dengan metode Simpson sepertiga dengan hanya itu sama dengan 0,25. Jadi untuk langkah awal kita itu kan kita tahu rumus untuk Simpson sepertiganya itu kan I sama dengan H dibagi dengan 3 dikali dengan F X0 ditambah dengan F X N ditambah dengan 4 dikali sigma dari untuk yang nilainya ganjil dikali dengan 4 nilai F X I-nya. Dan untuk yang genap itu kita kalikan dengan 2 untuk nilai F X I-nya. Dan dengan nilai H-nya itu sama dengan 0,25. Dan dari H itu kita dapat mencari nilai N yaitu sebanyak 4. Jadi iterasi kata itu ada sebanyak 4. Nanti kan. Jadi kita kan menyelesaikan ini kan soalnya integral lipat. Jadi kita selesaikan dulu menurut yang dari si HY. Ya, yang pada ini kan kita selesaikan dulu, baru pada X nanti. Jadi kita selesaikan pada Y dulu. Jadi dari pada X sama dengan 0, dan untuk HY-nya itu kan tadi itu 2 dikurang 2 dikali dengan X kan, dikurang dengan 0. Jadi untuk mencari nilai H pada X sama dengan 0 itu kan, rumus H-nya itu kan itu B dikurang dengan A dibagi dengan nilai dari N-nya gitu. Jadi untuk mencari H pada Y-nya itu kan 2 dikurang 2 dikali dengan X. X-nya kan 0, jadi dikurang dengan 0. Jadi dikurang dengan 0 ini pada apa? Pada yang batasnya ini kan 0 tadi, Y-nya 0 gitu. Jadi dibagi dengan 4. 4-nya kan N-nya tadi 4 gitu. Jadi diperoleh hasilnya 0,5. Jadi integral dari 0 sampai 2 kan kita dapat dari integral 0 sampai dengan 2 dengan masukkan sesuai dari persamaan tadi X kuadrat sin Y-nya itu kita masukkan nilai X-nya itu 0 kuadrat jadi sin Y. Jadi hasil untuk I pada X sama dengan 0-nya ini sama dengan 0. Jadi kita lanjut, kan H-nya itu 0,25. Jadi pada X sama dengan 0,25, kita cari juga nilai H-nya. Cari nilai H, untuk mencari nilai H pada Y-nya itu kita gunakan cara yang sama, cuman tadi kan kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilai X sama dengan 0,25, dan kita kurangkan dengan 0. Terus hasilnya itu 0,375. Dan berarti batasnya itu sampai 1,5 ini diperoleh dari mana, dan 2 tadi diperoleh dari mana, kita kan tahu tadi dari hasil yang itu dan rumus yang tadi ini ini kan batas ini kan kita peroleh yang tadi kan di rumus untuk Y itu kan Y sama dengan 0 sampai dengan 2 dikurang 2X. Jadi tadi kan hasilnya 2 dikurang dengan 2X itu kan 1,5, makanya batas atasnya itu 1,5. Dan yang tadi itu pun juga 2 karena 2 dikurang 2 dikali dengan X itu kan X-nya tadi 0. Jadi makanya 2 dikurang dengan 2 dikali dengan 0. Jadi hasilnya 2 gitu, 0 sampai 2. Dan ini 0 sampai 1,5.
Terus kita gunakan 0,25 untuk pasang nilai X-nya, dan kita kuadratkan 0,0625 untuk sin Y. Sin Y-nya itu kita cari titik-titiknya, titik-titik dari sin Y-nya itu. Untuk apa? Untuk mencari, kan ini rumus Simpson sepertiga. Jadi untuk mencari titik-titik masing-masing titik-titiknya itu kita masukkan ke dalam tabel kayak gini. Jadi pada X sama dengan 0, 0,37 kan pada Y-nya ini 0,375. Berarti itu 0,75, 1,125 dan 1,5, batasnya sampai batas atasnya 1,5 kan. Jadi pada Fx-nya itu sama dengan yang itu, yang kita masukkan nilai untuk yang itunya, yang Y-nya itu 0. Jadi sin 0 itu kan 0 ya, sin 0 0. Jadi kita kalikan dengan 0,0625 pasti hasilnya 0. Jadi kita masukkan lagi sin Y. Sin dari 0,375. 0,375 itu sinnya diperoleh hasil dari sin itu kita kalikan dengan ini sehingga diperoleh hasil 0,0004. Terus dengan cara yang sama juga untuk ini kita ganti dengan sin Y-nya ini 0,75. Jadi sin 0,75 dikali dengan yang ini hasilnya 0,0008. Dan dengan cara yang sama juga sin 1,125 dikali dengan 0,0625 diperoleh hasil 0,00012. Dan pada yang batas atas akhirnya itu sin 1,5 lagi kan dikali dengan 0,0625 hasilnya itu 0,0016. Setelah kita mendapatkan titik-titik untuk F-nya ini, kita masukkan ke dalam rumus metode Simpson sepertiga. Dengan nilai H-nya tadi kan 0,375. Dibagi dengan 3 dikali dengan untuk yang X0, Fx0-nya tadi kan 0. Jadi ditambah dengan 4. Kalau 4 ini kan angkanya tadi dikali, ya dikali 4 berarti lihat ini yang ganjil berarti 0,375 sama 1,125 0,375 sama 0, itu pokoknya itu kalau yang ganjilnya kan nilai Fx-nya yang ganjil gitu. Terus dikali dengan itu diperoleh hasilnya, dijumlahkan dikali dengan 4. Terus yang genapnya dikali dengan 2. Yang genapnya di sini berarti 0,75 kan? Oh ya, berarti salah input Kak tuh. Ditambah dengan F yang pada yang terakhir ini, X4-nya ini. Dan sehingga diperoleh hasil yang seperti ini. Dengan cara yang sama juga setelah kan tadi itu hanya itu 0,25, jadi berarti pada X-nya itu sama dengan 0,5 lagi. Terus kita cari nilai HY-nya diperoleh 0,25. Dengan cara yang sama kayak tadi juga, berarti kita peroleh batasnya itu 0 sampai dengan 1. Karena itu kan 0,5 dikali dengan 2 dikurang dengan 1, jadi 0 sampai dengan 1. Kita peroleh cara yang sama juga pada sin Y-nya itu 0 dikali dengan 0,25. 0,25 ini diperoleh dari 0,5 dikuadratkan. Kan X-nya 0,5 dikuadratkan 0,5 dikali dengan 0. Terus yang keduanya itu juga begitu. Berarti 0,25 dikali dengan sin 0,25. Boleh hasil 0,001. Begitu juga sampai dengan yang satu ini. Dikali dengan sin 1. Sehingga dari titik-titik ini kita dapat juga integrasi dari integrasi dari hasil integrasinya itu seperti ini 0,002. Dengan cara yang sama juga kita gunakan X sama dengan 0,75. 0,75 kita cari juga nilai H pada Y-nya itu. Dan diperoleh hasilnya itu 0,125. Sehingga hasil akhirnya itu
batasnya bawahnya itu 0 sampai 0,5. Dengan cara yang sama juga kita cari masing-masing titiknya itu dengan mengganti nilai y-nya itu pada ini. Terus sehingga kita peroleh hasil titik-titiknya ini dan kita masukkan ke dalam metode Simpson sepertiga. Sehingga diperoleh 0,0012. Terus pada X sama dengan 1. Kita cari nilai HY-nya itu sehingga diperoleh nilai H-nya itu 0. Jadi batasnya itu 0 sampai dengan 0. Jadi sehingga hasil I-nya itu harusnya itu sama dengan pasti 0. Hasil I-nya integrasinya itu sama dengan 0. Selanjutnya tadi kan pada arah H-nya itu pada dalam arah Y. Sekarang kita cari dalam arah X. Tadi kan karena integral lipat, jadi kita selesaikan dulu dari ini. Selanjutnya kita selesaikan pada X ini lagi. X-nya itu kan sama dengan 0 sampai dengan 1. Jadi dari hasil yang kita peroleh dari yang Y tadinya itu kan kita peroleh hasil pada titik 0, 0,25, 0,5, 0,75 sampai dengan 1. Kita peroleh hasilnya itu untuk nilai F-nya itu kan tadi masing-masingnya pada 0, pada X-nya 0 itu kan 0. Terus pada X 0,25 kita peroleh hasilnya 0,0011. Nah, kita masukkan hasilnya ini ke sini 0,0011. Terus pada 0,5 kita peroleh juga hasil yang tadi itu 0,002. Kita masukkan ke dalam titiknya ini 0,2. 0,2. Ya, terus pada X sama dengan 0,75 kita masukkan juga nilainya 0,09. Enggak. Kayaknya ini dicari ulang. Ya, dicari ulang. Berarti kita cari satu-satu nilai ini. Terusnya sama. Oh ya, mungkin karena ada salah inputkan di bagian X-nya ini kan makanya hasilnya jadi berbeda. Soalnya hasilnya itu sama. Terus ini mencari yang titik-titik ini dicari dengan pakai rumus yang kayak tadi. Dengan X-nya itu kita masukkan pada Y, berarti kan berarti sin 1 dengan X-nya itu 0,25, berarti kan dikuadratkan sehingga diperoleh hasil 0,01. Dan 0,5 itu kita masukkan juga dengan cara yang sama sehingga diperoleh pada batas yang ke-1 itu sama dengan 0. Dan dari yang titik-titik yang kita dapat itu kita masukkan ke dalam rumus integrasi Simpson sepertiga dengan H-nya itu 0,25 dikali dengan titik yang ini dikali dengan 4 yang untuk yang ganjil dan 2 itu untuk 4 ganjil dan yang 2 itu untuk yang genap. Sehingga diperoleh hasilnya 0,0046. Jadi masa lempeng yang ditanya di awal tadi itu sebesar 0,046. Jadi dari yang dijelaskan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi, dari yang dijelaskan terkait integrasi Simpson sepertiga ini, ada yang ingin ditanyakan atau yang masih ragu-ragu? Sepertinya tidak ada, Kak. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan. Jadi kita lanjut ya kepada soal nomor 5. Di mana soal ada rangkaian RL.
Nah, di mana setelah sakral tertutup arus yang mengalir dalam rangkaian memenuhi persamaan diferensial. Jadi yang A-nya itu kita disuruh menemukan persamaan diferensial dari sistem dari rangkaian ini. Terus yang B-nya itu menghitung arus yang mengalir dari rangkaian selama 6 sekon pada T besar dari 0, T kecil dari 6. Setelah rangkaian ditutup dengan metode RK4 dengan periode pengematannya itu 2 sekon dan H-nya itu sama dengan 2. Jadi dapat kita selesaikan rangkaian RL dengan kita jadi awalnya itu kan kita ditanyanya yang persamaan diferensial dari sistem geraknya itu. Jadi persamaan diferensial dari sistem geraknya ini kita seperti yang kita tahu rangkaian RL yaitu L sama dengan DI dibagi dengan DT ditambah dengan R dikali dengan I sama dengan E. Jadi kita pindah luaskan, jadi DI sama dengan DT sama dengan E dikurang dengan R dikali dengan I dibagi dengan L. Kedua rumusnya itu sama-sama dengan dibagi dengan L, biar ini diperoleh DI per DT. Terus DI per DT sama dengan, kita masukkan nilai E-nya itu, E-nya kan 12, dibagi dengan L-nya itu 200. Dikurang R-nya itu kan 100 dikali dengan I dibagi dengan L-nya itu 200. Sehingga dapat kita sederhanakan yaitu DI per DT sama dengan 0,06 dikurang 0,5 dikali dengan I. Nah, yang I-nya. Terus yang I-nya. Terus yang ini persamaan diferensial pada sistem rangkaian RL ini. Kita peroleh dari setelah kita masukkan nilai-nilainya itu. Terus yang B-nya itu kan kita dimintanya mencari dengan rumus kota 4. Jadi seperti yang kita tahu, rumus kota 4 itu kan ada YN plus 1 sama dengan YN ditambah 1 per 6, K1 ditambah dengan 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah dengan K4. Terus untuk mencari titik-titik angka K-nya ini, K1, K2, K3, K4 ini rumusnya ada juga. Jadi K1 sama dengan H dikali dengan F, T, N, YN. Jadi kita kan ini kan pakai I mencari arus, jadi otomatis yang Y-nya itu diganti aja dengan I kan. Jadi berarti IN, berarti kan ini berarti I juga. Yang label Y-nya itu jadi I ya. Karena kita mencari arus. Tapi ini kakak tulis Y karena biar nggak bingung, soalnya kan ini rumus umumnya gitu. Misalkan dengan T sama Y. Terus jadi untuk K2-nya itu H dikali dengan F, T, N ditambah dengan H dibagi dengan 2. Untuk T-nya itu H dibagi dengan 2. Terus untuk Y-N-nya ini K1 sama dengan K1 dibagi dengan 2. Dan K3 H dikali dengan F, T dikali TN ditambah H dibagi dengan 2. Terus YN-nya itu ditambah K2-nya ini dibagi dengan 2. Terus pada K4 H dikali dengan F, FTN ditambah dengan H, YN ditambah dengan 3. Terus kita cari titik-titiknya pada dari 0 kecil dari 6. Jadi seperti yang kita tahu pasti T0-nya itu udah pasti dengan 0 gitu. Jadi berarti I0 sama dengan 0 juga gitu. Terus pada T1 sama dengan 2, pada T1 sama dengan 2 kita masukkan mencari nilai K1 lagi. Nilai K1-nya itu kan dari rumusnya ini kan H dikali dengan F, TN, YN. Jadi kan karena YN-nya ini kan tadi yang arus itu. Jadi yang arus tadi kan kita peroleh rumus ini. Yang untuk rumus yang YN-nya ini rumusnya ini gitu. Jadi yang berarti yang YN-nya ini yang I itu kan. Terus berarti H dikali dengan yang ini TN, YN. Jadi hanya itu kan tadi 2. Hanya kan 2 sama dengan 2. Terus 0,06 hasil dari ini kan hasil dari persamaan tadi 0,5 dikali dengan 0. Kenapa dikali dengan 0? Karena ini nih kan dikali dengan I. I-nya itu kan I0. I0 sama dengan 0. Jadi sehingga diperoleh hasilnya itu 0,12. Jadi 0 dikali 0,5, 0. Jadi 2 dikali 0,06, 0,12. Dan pada T2 sama dengan kayak rumus yang ini. Jadi tapi pada YN-nya itu K1 ditambah dengan K1 dibagi dengan 2. Jadi kan YN tadi kan I0, yang I0-nya kita masukkan di sini I0 ditambah dengan
K1 dibagi dengan 2. K1-nya tadi 0,12 dibagi dengan 2, 0,06 kan. Jadi dikali dengan ini. Dikali dengan 0,05. Jadi 0,06. Terus ini dikali dengan ini. 2 dikali dengan 0,06, 0,12 dikurang dengan ini, 0,06 untuk K2-nya. Dan untuk K3-nya kita masukkan juga ke dalam rumus yang ini. Rumus K3-nya dengan 2 dikali 0,06 dikurang 0,5. Tadi kan I0 ditambah dengan, ini kan hasil dari K2 dibagi dengan 2. Kayak di rumus ini. Rumus ini ya. Terus, jadi hasilnya itu 0, ini dikali 0,5, 0. Jadi 0,06 dibagi dengan 2 dikali dengan 0,5. Jadi hasilnya 0,015. Jadi 2 dikali 0,06, jadi 0,12 dikurang 0,015 sama dengan 0,105. Dan pada K4-nya, rumusnya ini juga rumusnya H dikali dengan YN ditambah dengan K3. Jadi 0,06 dikurang 0,5 dikali dengan I-nya yang tadi itu. I-nya berarti I0 kan, I0 ditambah dengan K3. K3-nya tadi 0,105. 105. Jadi diselesaikan sehingga diperoleh hasil. Ini salah hitung akaknya. Jadi ini 0 dikali 0,5 dikali dengan 0, 0. Terus 0,105 dikali dengan 0,5 itu 0,0025. Jadi lupa akak mengalihkan dengan 2 gitu. Jadi hasil sebenarnya itu kan perlu dikali, jadi 2 dikali 0, jadi berarti 0,12 dikurang berapa ya? 0,0525 dengan 2 dengan 2 hasilnya 0,105 yang tadi itu. Terus baru berarti kurang 0,12 berarti 0,12. Berarti ini 0,12 dikurang 0,1. Setelah dikalikan ini dengan 2,1, nah, hasilnya itu 0,015. Jadi pada hasil yang ini kita peroleh rumus untuk mencari nilai I1-nya yaitu I0 ditambah dengan 1/6 dikali K1 ditambah dengan 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah K4. Jadi kan tadi I0-nya itu 0. Jadi 0 ditambah dengan 1/6. K1-nya itu kan tadi 0,12. Terus ditambah dengan 2 K2. K2-nya tadi 0,06 dikali dengan 2. Terus dibagi dengan 6. Nanti itu. Terus 2 dikali dengan 0,105 dibagi dengan 6. Terus yang tadi yang salah hitung tadi, nah ini dibagi dengan 6 sehingga diperoleh hasil ini. Kita taruh aja ini hitungannya benar ya, soalnya Kak udah terlanjur ngitung yang tadi itu. Jadi diperoleh hasil 0,07626. Untuk nilai EI-nya dengan cara yang sama juga kita mencari pada T2 sama dengan 4 sama dengan 2 karena hanya itu 2, makanya 0, 2 berarti yang selanjutnya 4. Jadi T2 sama dengan 4. Untuk mencari K1-nya itu 2 dikali 0,06 dikurang 0,5 dikali dengan ini kan tadi itu nilainya I1, berarti kan I1-nya ini tadi kan yang hasil diperoleh dari I1. Kalau yang sebelumnya digunakan I0, 0. Terus yang untuk pada yang ini berarti I1. I1-nya 0,07626 dikali dengan ini, terus baru dikali dengan 2, terus makanya diperoleh hasil 0,04374 pada K1. Dan pada K2 kita masukkan rumus persamaan tadi juga, tapi K1-nya itu dibagi dengan 2. K1 ini, hasil K1 ini kita bagi dengan 2, baru kita kali dengan 0,5, lalu kita jumlahkan dengan ini, terus
baru dikali dengan 2, sehingga diperoleh hasil 0,02187. Jadi ya untuk perkalian ini jangan kita tambahkan dulu baru kita kalikan. Tidak ya, nanti hasilnya jauh berbeda itu. Jadi kita kalikan dulu, kita sama-sama kita kalikan. Sama-sama kita kalikan, terus ini kita bagi dulu kan, baru kita kalikan. Selanjutnya hasil dari yang perkalian ini baru kita jumlahkan hasilnya. Selanjutnya baru kita hasil yang 2 yang dijumlahkan ini baru kita kalikan dengan 2 ini, diperoleh hasilnya yang ini kan udah dikalikan juga, jadi 0,12 dikurang dengan hasil yang kita cari jumlah ini dikali dengan 2, ini hasilnya 0,09813 sama dengan 0,02187. Jadi kita harus jangan dijumlah dulu baru dikali, nanti hasilnya itu beda. Jadi untuk yang pada K3 lagi, pada K3 juga seperti itu, cuman diganti rumusnya Pak. Yang K1 tadi kan dibagi dengan 2, jadi pada K3-nya ini berarti K2 dibagi dengan 2. Jadi K2-nya tadi diperoleh hasil 0,02187 dibagi dengan 2. Baru kita kalikan dengan ini, baru kita jumlahkan dengan hasil yang setelah dikalikan dengan ini. Baru kita kalikan ini lagi kan, terus jumlah yang hasil ini dikalikan dengan 2 ini baru diperoleh hasilnya 0,032805. Terus pada K4 dengan cara yang sama juga kita 0,5 dikali dengan 0,7625 yang 0,3 tambah dengan K3 kan ini hasilnya, jadi ditambah dengan ini, jadi kali dulu sama-sama dikali baru dijumlah. Setelah itu baru dikalikan dengan 2 dan didapatkan hasil 0,0654675. Dan kita setelah kita mendapat K1, K2, K3 dan K4-nya itu baru kita cari nilai I2. I2-nya itu kan dengan dapat dicari dengan I1 ditambah 1/6, K1 ditambah 2, K2 ditambah 2, K3 ditambah dengan K4. Jadi hasilnya ini kita masukkan saja seperti hasil yang kita peroleh sebelumnya itu I1. Nah, hasil I1 kan ini tadi. Jadi kita masukkan nilai I1-nya di sini, terus 1/6 hasil dari yang K1 kita masukkan tadi hasil dari K1, terus K2 dikali dengan 2, K3 dikali dengan 2, dan K4 ditambah dengan K4. Jadi hasilnya itu semuanya dijumlah setelah kita bagi dengan 6 masing-masing dari ini. Bagi dengan 6, sehingga peroleh 0,1126865. Terus pada T3 sama dengan 6. Kan banyak tadi T kecil dari 6, tapi ini masukkan aja N6-nya, T3 sama dengan 6. Nah, terus K1-nya itu kita ganti ya nilainya itu, dan yang I kita masukkan nilai 2 lagi, I2-nya tadi masukkan ini dikali dengan ini, baru dikali dengan 2, sehingga yang ini dikurang dengan ini dikali dengan yang hasil yang ini tadi, 0,00731375. Terus pada K2 juga cara yang kayak tadi dengan K1 dibagi dengan 2 ya kita gunakan, terus diperoleh hasilnya ini. Terus pada K3-nya K2 dibagi dengan 2 ya, sehingga diperoleh hasil ini. Terus pada K4 juga seperti itu, tapi ditambah dengan I2-nya itu ditambah dengan K3, jadi diperoleh hasil 0,001828,438. Dan dari yang K1, K2, K3, K4 kita peroleh ini, kita dapat mencari nilai I3. Nilai I3-nya itu dengan rumusnya itu I2 ditambah 1/6 K1, 2 dikali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah dengan K4. Jadi nilai I2-nya tadi kita dapat 0,112686. Ini kan dari ini nilai I2-nya ini. Kan nilai I2-nya yang sebelumnya lah, itu I2. Berarti kan kalau I3 berarti I2 yang sebelumnya. Terus
1 dibagi 6, hasil yang kita peroleh di yang K1, K2, K3, K4 tadi, kita jangan lupa K2-nya dikali dengan 2 baru dibagi dengan 6 ya. Terus masing-masing yang setelah kita apa tuh kita jumlahkan, baru kita peroleh 0,117257344. Nah, jadi besar arus yang mengalir setelah 6 sekon yang tadi itu, kan kita dimintanya sampai 6 sekon itu. Jadi sampai 6 sekon. Jadi adalah sebesar 0,117257344. Jadi 0,11-an gitu. Jadi yang Kakak jelaskan sebentar ini, apakah ada yang masih ragu atau yang belum paham? Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang bertanya, kakak kembalikan kepada Melisa.